Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tania Puspita Devi dengan MTM 1704152 akan mempresentasikan tentang bank dan LKS atau lembaga keuangan syariah. Yang pertama itu ada perbankan syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 21 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung gharar, maisir, riba, zalim, dan objek yang haram. Menurut Sudarsono, bank syariah adalah lembaga keuangan negara yang memberikan kredit dan jasa-jasa lainnya di dalam lalu lintas pembayaran dan juga peredaran uang yang beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Landasan hukum perbankan syariah. Dasar hukum mengenai bank syariah mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Produk perbankan syariah. Produk perbankan syariah di sini ada funding. Funding ini mencakup wadiah dan mudharabah. Yang kedua itu ada lending. Lending ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu jual beli. Akadnya itu adalah murabahah, salam, dan istisna. Yang kedua yaitu ada bagi hasil. Akadnya itu mudharabah dan musyarakah. Yang ketiga itu ada sewa. Akadnya itu ijarah dan IMBT. Yang ketiga ada servis atau jasa. Akadnya itu ada wakalah, kafalah, hawalah, rahan, dan syar. Wadiah itu sendiri artinya titipan. Mudharabah itu artinya tabungan atau akad kerjasama dua belah pihak. Sedangkan murabahah itu adalah perjanjian akad jual beli. Yang keempat itu ada salam, yaitu akad jual beli di mana barangnya ditangguhkan dan pembayarannya dilakukan di awal. Yang kelima itu ada istisna, akad jual beli di mana barangnya ditangguhkan dan pembayarannya bisa dilakukan di awal maupun di akhir. Selanjutnya itu ada musyarakah, akad kerjasama dengan beberapa sohibul mal. Ada ijarah, yaitu akad sewa menyewa di mana barang tetap milik bank di akhir akad. Yang selanjutnya itu ada IMBT atau ijarah muntahiyah bitamlik, yaitu akad sewa menyewa di mana barang menjadi milik nasabah di akhir akad. Yang keempat itu ada wakalah, yaitu akad penyerahan kekuasaan kepada pihak ketiga. Selanjutnya itu ada kafalah, akad penjamin dari diri seseorang. Yang keenam itu ada hawalah, yaitu pengalihan utang ke pihak ketiga. Selanjutnya itu ada rahan, yaitu gadai, dan saraf, yaitu akad jual beli uang dengan uang asing. Yang selanjutnya yaitu ada perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Di sini ada 5 perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Yang pertama yaitu pada sistem operasional dan sumber hukum. Bank syariah itu menjalankan setiap kegiatannya berdasarkan prinsip syariah yang bersumber dari Al-Quran, Al-Hadis, dan Majelis Ulama Indonesia serta berlandaskan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Sedangkan bank konvensional memiliki sistem operasional yang bebas nilai. Bank konvensional bebas melakukan kegiatan apa saja selama mendatangkan keuntungan dan tidak melanggar peraturan undang-undang dan peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan. Perbedaan yang kedua yaitu terletak pada bunga dan keuntungan. Bank syariah menjalankan kegiatannya dengan menerapkan prinsip untung dan rugi, sedangkan bank konvensional menjalankan kegiatannya dengan berbasis bunga. Perbedaan yang ketiga yaitu pada akad transaksi. Bank syariah melakukan perjanjian terhadap syarat-syarat yang mengikuti hukum Islam, seperti barang dan jasa yang harus jelas dan halal, tempat penyerahan yang jelas, serta status kepemilikan barang itu juga jelas. Bank konvensional melakukan perjanjian transaksi mengikuti aturan hukum dan yang berlaku secara umum.
Perbedaan yang keempat yaitu ada cara pengelolaan dana. Dana nasabah di bank syariah, dana nasabah dalam bentuk titipan ataupun investasi tidak bisa dikelola pada semua lini bisnis secara sembarangan. Pengelolaan dan investasi yang dilakukan baik di bank syariah harus memenuhi aturan syariat Islam. Di bank konvensional, pengelolaan dana bisa dilakukan pada berbagai lini bisnis yang dianggap aman dan menguntungkan. Selama pengelolaan dan tidak menyalahi aturan hukum yang berlaku, maka pihak bank memiliki kebebasan untuk menjalankan dan mengelola dana tersebut. Dan perbedaan yang kelima yaitu pada denda keterlambatan. Di bank syariah tidak memiliki ketentuan beban bunga tambahan yang harus dibayarkan bagi nasabah yang melakukan keterlambatan pembayaran. Di bank konvensional memiliki ketentuan ada uang tambahan atau bunga yang dibebankan jika nasabah terlambat melakukan pembayaran. Perbedaan bank dan non-bank. Bank itu melakukan 3 fungsi. Yang pertama yaitu melakukan funding, yaitu menghimpun dana dari masyarakat luas. Yang kedua yaitu melakukan lending, yaitu penyaluran dana untuk masyarakat atau nasabah. Yang ketiga yaitu penyediaan jasa atau servis dalam bentuk pelayanan dalam bertransaksi. Sedangkan pada non-bank, sebagai pemberi bantuan modal, mengumpulkan dana, mendorong perkembangan perekonomian pasar uang dan pasar modal. Konsep lembaga keuangan syariah non-bank. Yang pertama yaitu ada koperasi atau BMT syariah. BMT atau biasa yang disebut dengan Baitul Mal wal Tamwil adalah suatu usaha balai mandiri yang kegiatannya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas usaha ekonomi pengusaha kecil. Yang kedua yaitu ada reksadana. Reksadana adalah wadah untuk mengumpulkan dana masyarakat oleh manajer investasi yang kemudian akan diinvestasikan dalam bentuk saham, obligasi yang sesuai dengan syariah. Nah, selanjutnya itu ada asuransi syariah. Asuransi syariah atau yang biasa disebut dengan takaful adalah usaha tolong-menolong dalam bentuk investasi yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko melalui akad yang sesuai dengan syariah. Yang selanjutnya yaitu ada penggadaian syariah. Penggadaian syariah berasal dari prinsip Islam yang dikenal dengan sebutan rahan, yang berarti tetap atau lama. Dengan kata lain, penahanan suatu barang dalam jangka waktu tertentu yang berarti menjadikan barang yang memiliki nilai harta sebagai jaminan pada hutang atau piutang. Yang selanjutnya yaitu ada pasar modal syariah. Pasar modal syariah adalah kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang sesuai dengan syariat Islam. Yang selanjutnya yaitu ada pasar uang syariah. Adalah tempat pertemuan antara pemberi dana dengan konsumen, di mana yang diperdagangkan adalah surat-surat berharga syariah dalam jangka waktu pendek, yaitu berkitar antara 1 tahun. Nah, selanjutnya yaitu ada dana pensiun. Adalah program yang menjanjikan manfaat pensiun yang telah diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.